Ini adalah sebuah pembelaan ringkas terkait dengan tuduhan mengenai adanya kontradiksi dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 7 dan pasal 22 ayat 9 yang akhir-akhir ini diangkat oleh sejumlah apologet Muslim. Termasuk beberapa hari yang lalu seorang saudara yang Kristen ditanyai oleh seorang Muslim terkait dengan isu ini. Nah, isu ini pernah diangkat di dalam perdebatan Nandar dengan saya. Nandar mengangkat isu ini, menyatakan bahwa kesaksian Paulus tidak dapat dipercaya karena dia mengemukakan hal-hal yang kontradiktif. Dan yang dia maksudkan adalah Kisah Rasul pasal 9 ayat 7 dan pasal 22 ayat 9. Termasuk saya ingat Ustadz Ahmad Taslim, yang beberapa videonya sudah saya tanggapi di channel saya, juga mengemukakan poin yang serupa. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita membaca teks-teks yang dimaksudkan. Kisah Rasul pasal 9 mengisahkan tentang pengalaman Kristofani Paulus. Paulus mendapatkan penglihatan Yesus yang sudah bangkit menampakkan diri kepada Paulus di dalam perjalanannya menangkap orang-orang Kristen, dan itu terjadi di dekat Damsyik. Dan di dalam narasi itu, khususnya di dalam ayat 7, dikatakan, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu. Mereka mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Nah, pengalaman yang sama dirujuk atau dikisahkan kembali oleh Paulus ketika dia ditangkap di hadapan kepala pasukan dan di hadapan orang-orang banyak yang adalah orang-orang Yahudi itu. Di dalam Kisah Rasul pasal 22 ayat 9, Paulus menyatakan, dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Jadi Anda memperhatikan bahwa di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 7 dikatakan mereka mendengar suara itu. Tetapi di dalam Kisah Rasul pasal 22 ayat 9, Paulus mengatakan mereka tidak mendengar suara itu. Jadi tampaknya memang ada kontradiksi di situ, karena kedua teks itu bicara atau merujuk kepada peristiwa yang sama. Nah, singkat saja, pertama, untuk memberikan tanggapan terhadap tuduhan ini memang tidak ada pilihan lain. Orang harus memiliki pengetahuan gramatikal bahasa Yunani. Dan yang saya maksudkan itu bukan orang menghafal kata-kata tertentu atau menghafal klausa, frasa atau kalimat tertentu di dalam bahasa asli seperti yang dijual sebagai omong kosong yang laris manis di kalangan para apologet Muslim semisal Tante Kainama, termasuk juga Nandar. Dan yang saya maksudkan secara konkret dalam kaitan dengan isu ini adalah, kalau Anda memperhatikan screen sekarang, kata akuontes itu berarti mereka mendengar, diikuti dengan kata fones. Fones itu berarti suara dari kata fone, dan kata fones itu muncul dalam kasus genetif. Tetapi konstruksi gramatikal yang berbeda muncul di dalam Kisah Rasul pasal 22 ayat 9. Kata fonen itu muncul dalam kasus akusatif, fonen berarti suara. Sedangkan kata ekusan itu muncul juga dalam bentuk akusatif atau kasus akusatif. Jadi di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 7, itu kata akuo, kata dasar dari akuontes, kata akuo yang berarti mendengar, diikuti dengan kata bunyi atau suara yang muncul dalam kasus genetif. Sedangkan di dalam Kisah Rasul pasal 22 ayat 9, kata akuo itu dipasangkan dengan kata fone, kata suara yang muncul dalam kasus akusatif. Jadi dua konstruksi yang berbeda. Dan itulah sebabnya solusi klasik di kalangan para penafsir adalah bahwa karena konstruksi gramatikal yang berbeda itu, maka di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 7 ketika kata akuontes, kata akuo dipasangkan dengan kata fones yang muncul dalam kasus genetif, maka itu berarti mereka tidak mendengarkan suara yang bermakna. Jadi memang mereka mendengar suara, tapi suara itu hanya seperti gemuruh atau semacam blur di telinga mereka. Dan itulah sebabnya solusi klasik dari para penafsir adalah bahwa karena ada perbedaan konstruksi gramatikal, dan itu berarti di Kisah Rasul pasal 9 ayat 7, mereka memang mendengar suara itu, tapi yang mereka dengar itu hanya semacam bunyi gemuruh, bunyi yang tidak bermakna.
Dan itulah sebabnya di dalam Kisah Rasul pasal 22 ayat 9, Paulus ingin menyatakan bahwa suara yang mereka dengar itu bukanlah suara yang bermakna. Dan dia menyatakan mereka tidak mendengar suara itu dalam arti mereka tidak mendengar suara atau bunyi yang bermakna di telinga mereka. Jadi tidak ada kontradiksi di sana. Sayang sekali solusi itu sangat mudah untuk dibantah karena contoh-contoh terbalik dari konstruksi-konstruksi yang digunakan di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 7 dan pasal 22 ayat 9 dapat ditemukan sangat gampang di dalam kitab Kisah Para Rasul sendiri, termasuk juga di dalam kitab-kitab lain di dalam Perjanjian Baru, seperti yang Anda bisa lihat contoh-contohnya ada di screen sekarang. Dan itulah sebabnya seorang profesor Perjanjian Baru, Profesor Darrell L. Bock, di dalam komentrinya terhadap kitab Kisah Para Rasul menyatakan demikian. Tidak ada nilainya untuk merujuk kepada pembedaan antara mendengar dan memahami atau mengerti dengan kasus genitif dan mendengar dan tidak mengerti dengan kasus akusatif. Karena perbedaan semacam itu tidak didukung oleh isi Kisah Para Rasul. Dan maksudnya adalah ada contoh-contoh terbalik yang lain yang bisa Anda dapatkan dengan sangat gampang di dalam Kisah Para Rasul maupun bagian-bagian Perjanjian Baru yang lain, seperti yang tadi sudah Anda perhatikan di screen. Nah, jadi apakah kita dibiarkan atau ditinggalkan dengan tanpa solusi terhadap isu ini dan kita harus menerima bahwa ada kontradiksi antara Kisah Rasul pasal 9 ayat 7 dan 22 ayat 9? Tidak. Sebenarnya kenapa argumen soal perbedaan konstruksi gramatikal di dalam pasal 9 ayat 7 dan pasal 22 ayat 9 sangat mudah dibantah? Karena argumen itu menitik beratkan bobotnya pada aspek gramatikalnya semata-mata. Nah, menurut saya argumen itu masih sangat berguna, bahkan sangat powerful, kalau kita tidak menitik beratkan kekuatan dari argumen itu pada perbedaan konstruksi gramatikalnya semata-mata, melainkan menambahkan satu elemen yang lain, yaitu konteks. Faktanya memang perbedaan kasus dalam konstruksi akuo mendengar plus genitif dan akuo plus akusatif memang membuka rentang semantik mengenai mendengar suara yang tidak jelas seperti mendengar gemuruh. Dan karena itu kita perlu mendapatkan contoh yang lain mengenai hal serupa di mana orang mendengarkan suara tetapi yang mereka dengar itu adalah suara yang tidak bermakna. Dan contoh semacam itu bukannya tidak ada di dalam Perjanjian Baru. Misalnya kalau Anda membaca di dalam Yohanes pasal 12, ketika Yesus bicara tentang kematiannya yang sebentar lagi akan terjadi, kemudian mendadak ada suara yang berseru dari surga, dan di ayat 29 dikatakan orang-orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Nah, di dalam konteksnya orang-orang itu mendengar suara, tapi mereka tidak mendengarkan suara yang bermakna. Itu sebenarnya ada yang mengatakan bahwa yang mereka dengar itu adalah bunyi guntur, tapi ada yang mengatakan tidak. Ada seorang malaikat yang berbicara kepada dia dengan asumsi bahwa bunyi yang mereka dengar itu tidak mereka mengerti. Itu sebenarnya mereka muncul dengan tafsiran yang berbeda mengenai itu bunyi apa yang sedang mereka dengar. Jadi Kisah Rasul pasal 9 ayat 7 ketika dinyatakan bahwa mereka mendengar suara itu, yang dimaksudkan adalah mereka mendengar suara yang tidak bermakna, semisal gemuruh atau semisal suara berisik atau suara blur di telinga mereka. Dan ketika Paulus menyatakan di dalam pasal 22 ayat 9 bahwa mereka yang bersama-sama dengan dia tidak mendengar suara itu, yang dia maksudkan adalah mereka tidak mendengarkan suara yang bermakna. Itu maksudnya. Jadi tidak ada kontradiksi antara pasal 9 ayat 7 dan pasal 22 ayat 9 kitab Kisah Para Rasul.